Selamat pagi Bu Agnes dan teman-teman. Saya Johannes Adi Prayogo, NIM 211134011 dari kelas 4D. Izin untuk mempresentasikan hasil buku cerita anak saya yang berjudul Peri yang Baik Hati. Buku cerita anak ini saya peruntukkan untuk anak kelas 3 SD yang berisikan banyak gambar dan warna-warna yang menarik, sehingga dapat menarik minat anak untuk membacanya. Buku cerita anak ini mengambil tema pada kelas 3 SD, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dengan subtema 3, pertumbuhan hewan, pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Muatan pelajaran tersebut memuat kompetensi dasar, yaitu 3.4, mencermati kosakata dalam teks tentang konsep, ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Dan 4.4, menyajikan laporan tentang konsep, ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Pada zaman dahulu kala, di sebuah pedesaan yang terpencil, hiduplah sebuah keluarga. Keluarga ini terdiri dari Pak Tony, istrinya bernama Ibu Siti, beserta dua anaknya bernama Ivan dan Vivi. Pak Tony memiliki sifat pelit dan rajin. Ibu Siti memiliki sifat ramah, suka menolong dan rajin. Sedangkan Ivan memiliki sifat malas dan pemarah, dan Vivi memiliki sifat rajin, pendiam, dan suka membantu orang tua untuk menyelesaikan pekerjaan orang tua di rumah. Anaknya yang pertama bernama Ivan, berumur 15 tahun, sedangkan Vivi adiknya berumur 10 tahun. Mereka sedang melakukan kegiatan masing-masing di rumah. Ivan sedang bermain, sedangkan Vivi sedang belajar. Pada halaman keempat buku cerita anak ini menggambarkan tentang Pak Tony dan Bu Siti sedang berada di kandang ayam. Pada halaman kelima menceritakan tentang Pak Tony adalah orang yang rajin. Setiap hari ia bangun pagi. Sebelum ayam berkokok, ia sudah bangun. Setelah bangun, ia langsung menuju ke kandang untuk membersihkan kandang ayam. Sedangkan Ibu Siti juga sudah bangun untuk menyiapkan sarapan pagi untuk Pak Tony dan kedua anaknya. Setelah masakan matang, Bu Siti menyajikannya di meja makan. Lalu Bu Siti membangunkan kedua anaknya untuk berangkat sekolah. Pada halaman ke-8 ini menceritakan tentang Vivi setelah mendengar suara ibunya langsung bergegas untuk mandi. Sedangkan Ivan susah untuk dibangunkan, sehingga Bu Siti merayunya untuk bangun. Kemudian Ivan akhirnya bangun. Kemudian Bu Siti memanggil Pak Tony. "Pak, sarapan dulu." Lalu Pak Tony menjawab, "Ya Bu, sebentar." Setelah itu Bu Siti juga memanggil anak-anaknya untuk sarapan bersama. Pada halaman 10 ini menceritakan tentang sekeluarga berkumpul di meja makan untuk makan bersama, yang terdiri dari Pak Tony, Bu Siti, Ivan dan Vivi yang sudah memakai seragam sekolah. Setelah makan bersama, Ivan dan adiknya Vivi berpamitan untuk berangkat sekolah. "Pak, Ibu, kami berangkat sekolah dulu." Lalu Pak Tony dan Ibu Siti menjawab, "Ya nak, hati-hati di jalan. Sekolah yang pintar ya." Lalu Ivan dan Vivi menjawab, "Ya Pak, Bu." Kemudian mereka mencium tangan bapak dan ibunya, lalu berangkat ke sekolah. Setelah makan bersama, Pak Tony melanjutkan kegiatannya di kandang, yaitu memberi makan ayam-ayam, serta mengumpulkan telur-telur ayam, kemudian diletakkan di kotak telur untuk dijual. Sedangkan Bu Siti sedang membersihkan rumah. Kemudian Bu Siti menyusul Pak Tony ke kandang ayam untuk membantu pekerjaan Pak Tony di kandang ayam. Sesampainya di kandang ayam, Bu Siti membantu Pak Tony mengambil telur dengan sambil bercakap-cakap. Bu Siti bertanya kepada Pak Tony, "Bagaimana hasil telurnya Pak?" Lalu Pak Tony menjawab, "Bagus Bu, hasil panen telur melimpah."
Pada suatu ketika, tetangga Pak Tony yang bernama Nenek Ima merupakan penjelmaan ibu peri. Ia merasa lapar. Kemudian ia menuju rumahnya Pak Tony untuk meminta telur. Sesampainya di rumah Pak Tony, Nenek Ima disambut baik oleh Ibu Siti. Karena Ibu Siti adalah seorang yang baik hati, ramah, dan suka menolong. Lalu Nenek Ima berkata, "Permisi Bu, bolehkah saya minta beberapa butir telur untuk makan karena saya lapar?" Lalu Ibu Siti menjawab, "Sebentar Nek, saya ambilkan dulu." Kemudian Bu Siti mengambil telur di kandang. Ketika Ibu Siti mengambil telur, ketahuan oleh suaminya. Pak Tony lalu bertanya kepada Bu Siti, "Kau mengambil telur untuk apa?" Kemudian Bu Siti menjawab, "Mau kuberikan kepada Nenek Ima, karena seharian belum makan." Karena Pak Tony memiliki sifat yang pelit dan tidak mau berbagi kepada sesama, dia melarang Bu Siti untuk memberi telur tersebut kepada Nenek Ima. Lalu Ibu Siti berkata, "Telur kita kan banyak Pak, ini juga sedikit yang kukasihkan." Ibu Siti tetap pada pendiriannya untuk memberikan telur kepada Nenek Ima. Nenek Ima mengucapkan terima kasih kepada Bu Siti karena kebaikannya ia sudah diberi telur. Nenek Ima berkata kepada Bu Siti, "Terima kasih banyak Bu Siti atas kebaikanmu. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu." Lalu Bu Siti menjawab, "Iya Nek, sama-sama." Kemudian Nenek Ima pulang ke rumahnya. Menjelang sore, Ivan dan Vivi pulang dari sekolah. Kemudian Bu Siti menyambut mereka dan berkata, "Bersihkan badan kalian lalu ganti baju dan makanlah." Kemudian dua anaknya masuk ke rumah menuju ke kamarnya masing-masing. Karena merasa lelah, Ivan langsung tidur, sedangkan Vivi berganti baju lalu mencuci tangan. Setelah itu, Bu Siti memanggil kedua anaknya untuk makan. Tetapi Ivan tidak mendengarkan. Kemudian Bu Siti menghampiri kamar Ivan untuk membangunkan Ivan. Lalu Bu Siti berkata, "Van, bangun dulu, ganti baju." Dengan perasaan malas, Ivan akhirnya juga bangun dan melakukan yang disuruh oleh ibunya. Setelah berganti baju, Ivan dan Vivi menuju meja makan. Ketika Ivan melihat lauk yang disediakan oleh ibunya di atas meja, ia kurang senang dan menggerutu, lalu berkata, "Bu, kenapa lauknya telur terus?" Kemudian Bu Siti menjawab, "Van, kita harus bersyukur karena bisa makan setiap hari dengan nasi serta lauk." Kemudian Ivan melanjutkan makannya. Setelah makan, Vivi dan ibunya menyusul Pak Tony ke kandang ayam. Pada halaman 25 ini menggambarkan tentang Pak Tony berangkat dari rumah menuju ke kota untuk menjual telurnya. Dalam perjalanan, Pak Tony mengalami kecelakaan karena Pak Tony mengantuk sehingga gerobak yang ia naiki menabrak pohon, mengakibatkan gerobak terbalik sehingga Pak Tony luka pada kakinya dan telur-telurnya pecah. Dengan tertatih, ia kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Tony disambut oleh Bu Siti. Lalu Bu Siti bertanya kepada Pak Tony, "Mengapa bisa sampai terjadi kecelakaan, Pak?" Lalu Pak Tony menjawab, "Bapak mengantuk, Bu, lalu menabrak pohon." Kemudian Pak Tony dipapah masuk ke rumah. Ibu Siti sedang merawat Pak Tony. Berjalannya waktu, Bu Siti merasa sedih karena Pak Tony belum bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Bu Siti merasa tidak memiliki uang untuk memeriksakan Pak Tony. Selain itu, Bu Siti merasa sedih karena ayam-ayam di kandang banyak yang mati. Tetapi ia tetap semangat dan selalu berdoa untuk kesembuhan suaminya. Keesokan harinya, Bu Siti membersihkan kandang dengan membuang bangkai-bangkai ayam yang mati, lalu dikubur di kebun. Kejadian ini dilihat oleh Nenek Ima. Kemudian Nenek Ima menghampiri Bu Siti.
kemudian bertanya kepada Bu Siti, "Kenapa ayam-ayamnya banyak yang mati?" Kemudian Bu Siti menjawab, "Tidak tahu, Nek." Lalu Nenek Ima menjawab, "Sabar Bu Siti, nanti juga tambah banyak ayamnya." Setelah Nenek Ima berkata kepada Bu Siti, ia kembali pulang ke rumahnya. Pada malam hari, Nenek Imah yang merupakan penjelmaan Ibu Peri membuat keajaiban dengan memperbanyak ayam-ayam Pak Tony dan membuat ayam-ayam tersebut menghasilkan telur yang banyak. Setelah berbuat kebaikan terhadap keluarga Pak Tony, Ibu Peri kembali ke kayang. Keesokan harinya, Bu Siti hendak menuju ke kandang ayam. Setibanya di kandang ayam, ia terkejut karena melihat kandang ayam penuh dengan ayam dan banyak telur. Kemudian, ia berteriak memanggil Pak Tony. "Pak, kesini, telur kita banyak." Pak Tony yang mendengar teriakan istrinya lalu menghampiri istrinya. Sesampainya di kandang, Pak Tony terkejut melihat hasil telurnya melimpah. Lalu ia merasa gembira dan bersyukur kepada Tuhan serta berjanji akan merubah sikapnya lebih baik lagi. Keesokan harinya, Pak Tony sudah sembuh sehingga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Lalu mereka sekeluarga hidup bahagia. Buku cerita ini saya buat dengan bertujuan agar anak sekolah dasar bisa belajar tentang cara beternak ayam dan dapat membentuk kepribadian anak agar lebih bersyukur tentang segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan, serta mengajarkan anak untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Sekian presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.